Oke, yang paling pertama kita ambil WA-nya. Oh, WA, mohon maaf. Ini dari email dari AW ya. Selamat malam Bang Medi. Sebelumnya perkenalkan nama saya AW dengan 2 anak. Saya minta bantuan buat sharing. Bisa Bang, langkah apa yang harus saya lakukan? Bang, aku ada pinjaman di pinjol. Aku udah ada niatan buat bayar di aplikasinya, tapi kena tipu Bang. Di aplikasinya masih ada pinjaman dan masih ada penagihan WA dan sebar dataku Bang. Apa yang harusnya aku lakukan Bang? Oke, ini ibu, nama aplikasinya tidak disertakan di sini. Maksud ibu itu dalam artian udah ada niatan bayar di aplikasi ini, itu maksudnya ibu sudah melunaskankah atau sudah membayarkah, tapi malah hutang tidak selesai atau bagaimana gitu loh ya. Biar saya balas dulu, coba dilengkapi lagi ya, biar lebih jelas gitu loh. Lengkapi lagi emailnya ya. Tapi kalau memang pertanyaan ibu seputaran misalnya ibu sudah melakukan pembayaran tapi di aplikasi tidak lunas, ya memang seperti itu. Pinjaman online memang seperti itu. Tidak ada jaminan kalau kita berinisiatif melunasi itu data kita akan aman dan di aplikasi akan dinyatakan lunas. Itu tidak ada jaminan khusus dalam hal itu. Makanya kalau kita sudah telat bayar dan gagal bayar, atau sudah pernah jatuh tempo tapi kita tidak membayar, telat beberapa hari aja, itu harus bangun kesepakatan untuk melakukan pembayaran baru. Kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam modus penipuan, karena paling banyak modus penipuan saat ini. Jadi makanya teman-teman itu harus lebih hati-hati supaya tidak nyemplung ke dalam dunia penipuan itu. Jadi sebelum terjadi, kita ingat dulu nggak ada masalah ya. Oke. Habis itu saya masuk ke AM. Ini mohon arahannya Bang, saya ditipu APK tunai kilat titisan hujan. Tunai kilat titisan hujan. Ini pinjol ilegal berarti ya. Saya Bang mohon solusinya. Saya tidak sengaja terinstall APK pinjol tunai kilat dan saya mendapatkan uang 1.158.000. Kemudian karena saya tidak ada niat untuk meminjam, maka saya kembalikan dana tersebut dengan mencari nomor CS tunai kilat yang ada di Instagram. Kemudian saya refund dananya, namun masih saja tagihan 1.800.000. Kemudian saya tambahin 900, ternyata masih juga ada tagihannya dan saya diancam sebar data serta diteror terus. Terusan via WA saya sudah lapor ke OJK dan Cyber Polri, namun responnya tidak ada. Mohon arahannya Bang. Aduh ya. Makanya kalau kita sudah terlanjur terinstall, padahal ibu kan cuman di sini kan ibu nyatakan kepada saya ibu cuman nginstal aplikasi ya. Habis itu tiba-tiba dana dikirim sebesar 1.158.000. Buat teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol ilegal dan sama juga persis seperti ini, tolong jangan dikembalikan dulu dananya ya. Kalau Anda kembalikan, apalagi Anda mencari di Instagram dengan CS tunai kilat dan segala macam, itu banyak oknum yang mengatasnamakan dari aplikasi itu, dan bahkan besar peluang Anda akan masuk ke dalam indikasi penipuan. Ya, salah satunya seperti ini. Anda sudah balikan 1.158.000 padahal Anda cuma nerimanya sebanyak itu kan. Tapi mereka masih menagih dengan 1.800.000. Anda tambahin lagi 900. 1.158 ditambah 900 itu sudah menjadi 2.050.000. Tapi tidak lunas juga. Mereka tetap aja menteror dan menyebarkan data. Kenapa? Karena dia beranggapan bisa memeras Anda, bisa menakut-nakuti Anda. Anda adalah orang yang jujur menurut versi mereka ya. Ini serba salah, apalagi ini konsepnya adalah pinjol ilegal. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang terjebak di aplikasi pinjol ilegal, misalnya sudah terlanjur menginstal tanpa Anda konfirmasi atau verifikasi data, tiba-tiba dana langsung cair atau dana langsung dikirim, jangan buru-buru dibalikkan. Kalau Anda buru-buru dibalikkan, apalagi Anda mencari nomor-nomor CS yang ada di Instagram, sekarang sudah banyak modus-modus penipuan dengan membuat akun sama dengan nama aplikasi. Ya, jadi hati-hati banget. Jadi kita tunggu aja dulu jatuh tempo, habis itu negosiasi.
Ya, karena apalagi ini pinjol ilegal, ini serba salah gitu loh ya. Dan di sini sangat disayangkan juga, sudah melapor ke OJK dan Cyber Polri namun responnya tidak ada. Mohon arahannya Bang. Iya. Kalau untuk ke OJK saya sudah pasti itu nggak akan direspon. Tidak akan ditanggapi juga karena OJK cuma menanggapi katanya. Ya, ini kata OJK, khusus pinjol yang legal saja. Kalau Anda bertanya soal pinjol ilegal ya pasti. Karena selama ini yang menjadi tumbal bagi OJK itu adalah pinjol ilegal. Ya mana mungkin mereka akan menanggapi kasus tentang penipuan-penipuan dari pinjol ilegal. Ya, sedangkan ada kasus yang pinjol legal aja OJK nggak mau tahu dan tidak peduli. Ya, jadi soal pelaporan, pengaduan yang link-link yang ada disediakan OJK itu semuanya cuma formalitas saja. Ya, untuk sebatas daya tarik bahwa OJK juga bekerja kok untuk mengawasi fintech dan segala macam ya. Kalau untuk ke Cyber Polri, kalau Anda melapornya melalui email saya rasa masih kurang, tapi coba Anda datangi Kapolda terdekat ya, supaya pelaporan Anda bisa ditindaklanjuti lebih cepat lagi ya. Yang penting itu buat teman-teman semuanya yang terlanjur terjebak di pinjol ilegal, jangan buru-buru dibalikin ya dananya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk BP ya. Assalamualaikum Bang, saya punya beberapa pinjol terus jatuh tempo beda-beda. Ada di awal bulan, di tengah sama di akhir. Alhamdulillah sekarang saya ada penghasilan tapi harian. Nah, sebenarnya saya bisa bayar cicilan pinjol kalau satu tanggal kaya di akhir semua karena penghasilan saya harian jadi uangnya belum terkumpul. Kalau di awal sama pertengahan bulan saya minta solusi atau sarannya Bang. Ini sekarang sudah ada beberapa pinjol yang udah telat bayar dan jatuh tempo di awal sama pertengahan. Oke, saya coba balas ya, saya kurang ngerti nih. Coba lebih dijelaskan lagi, lebih diperjelas emailnya ya, karena kebanyakan dari teman-teman itu buru-buru ya untuk mengetik, buru-buru untuk ngirim. Pada dasarnya titik komanya entah di mana, pertanyaannya entah di mana gitu loh ya. Intinya gini aja, buat semua teman-teman yang terjebak di pinjol ilegal, karena ini yang dipertanyakan kebanyakan kayaknya ini pinjol ilegal. Kalau Anda sudah terlanjur terjebak di pinjol ilegal, tapi ini jangan dijadikan sebagai unsur disengaja ya, karena banyak juga orang menanti-nanti saya membahas hal ini untuk mereka berlindung di balik video saya. Kalau Anda sudah terlanjur terjebak di pinjol ilegal tapi bukan karena unsur disengaja. Unsur disengaja ini tanda kutip lainnya yaitu mungkin Anda menggunakan jasa joki dan lain sebagainya. Ya, tapi ini real atas kesalahan Anda. Jangan buru-buru membalikan dana. Kalau bisa pinjol ilegal nggak usah Anda bayar gitu loh. Kalau Anda sudah terlanjur terjebak, tapi ini jangan dijadikan untuk unsur disengaja ya, karena juga nggak baik juga gitu loh. Walaupun status mereka ilegal, tapi kalau Anda tidak maksa buat minjam ke sana kan juga nggak ada masalah ya. Tapi apa boleh buat kalau kita sudah terlanjur terjebak, tapi bukan karena unsur disengaja. Ya, ingat sekali lagi, bukan karena unsur disengaja, karena banyak di luar sana penipu dan perampok-perampok online sedang mengincar data-data para nasabah yang telat bayar di pinjol legal untuk mereka pergunakan meminjam di pinjol ilegal dan mereka nggak akan bayar lagi. Itu tujuan mereka ya, tapi saya tidak membackingi mereka. Saya cuman membantu Anda yang terjebak di pinjol ilegal atas real ya dasar ketidaktahuan Anda, bukan karena bantuan siapapun, bukan karena bantuan si A, si B, dan si C dan jasa-jasa lainnya. Berhenti membayar saat ini juga ya untuk pinjol ilegal. Cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, perbaiki hidup Anda, lupakan pinjol, tetap fokus bekerja dan berusaha ya. Soal sebar data itu nggak ada masalah. Anda boleh ingat lagi moto solusi utang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya ya. Nggak apa-apa hari ini data Anda disebar, palingan 1 minggu 2 minggu orang sudah paham dan akhirnya akan mereda dengan sendirinya, daripada Anda mencicil, memperpanjang atau melunasi dan segala macam tapi tidak lunas-lunas seperti beberapa email yang saya bacakan tadi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.